dalam kehidupan bangsa Israel, terutama dalam janji Tuhan untuk Abraham, Ishak dan Yakub. Dia menekankan ini. Hak keseluruhan itu meliputi hak untuk bermitra dengan Tuhan Allah sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham menurut Kejadian pasal 17. Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Siapa mendapat hak keseluruhan, dia mendapatkan hak untuk bermitra dengan Tuhan Allah. Maka dalam konteks tadi saya ingin katakan kepada saya dan saudara, kita semua, pada saat saya dan saudara berhenti bermitra dengan Tuhan Allah, membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan Allah, kita kehilangan hak keseluruhan itu. Supaya apa? Kita tahu dengan pasti betapa pentingnya catatan pertama, hubungan kita dengan Tuhan Allah bukan soal lain-lain, bukan soal strategi, bukan soal apa-apa. Hubungan kita dengan Tuhan Allah menjadi catatan yang paling pertama. Supaya apa? Supaya kita mampu untuk merumuskan apa yang harus kita buat dalam hubungan kita dengan Tuhan Allah yang luar biasa itu. Hak keseluruhan mencakup hak untuk bermitra dengan Tuhan Allah. Tapi yang kedua, hak keseluruhan itu berurusan dengan hak untuk masuk tanah perjanjian. Abraham, keluarlah dari tanahmu, dari sanak saudaramu, pergilah ke satu tempat yang akan aku tunjukkan kepada. Hak keseluruhan berurusan dengan itu, berurusan dengan masuk kepada tanah perjanjian. 600.000 orang lebih keluar dari Mesir menuju Kanaan. Angkatan itu hanya 2 orang yang masuk, yang lain tidak sampai. Berarti mereka tidak mampu menikmati hak keseluruhan yang sebenarnya Tuhan kasih. Saya dan saudara ada dalam siara itu, dalam perjalanan itu menuju tanah perjanjian. Tidak bisa berhenti di jalan. Dan semua perjalanan kita, semua yang kita buat, misi kita, misi menuju tanah perjanjian. Di tanah perjanjian Tuhan bilang ada susu dan madu. Susu madu, susu madu. Tapi apakah ketika mereka keluar dari Mesir ke Israel, ke tanah Kanaan, ada susu dan madu di Kanaan? Tidak. Tidak ada. Mereka menemukan kegersangan di sana. Tetapi misi dan visi itu begitu kuat dipakai. Setiap kali ketika mereka ada di Mesir, pesan ini kuat. Susu madu, susu madu, susu madu. Para pimpinan tahu susu madu. Yang bawahan tahu susu madu. Para cleaning service tahu susu madu. Maka mimpi mereka sama. Mimpi menikmati tanah perjanjian, susu madu. Akhirnya, karena punya visi yang sama untuk menemukan susu dan madu itu, mereka menikmati susu madu. Bukan pergi langsung Tuhan siap susu madu, kerja setengah mati, baru menemukan susu madu di sana. Janji itu begitu luar biasa. Dan ternyata Esau kehilangan hak itu, hak untuk menikmati susu madu. Ketiga, hak keseluruhan itu meliputi hak untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya. Simeon dalam doa, dalam pernyataannya dia bilang begini, Tuhan, sekarang biarlah hamba-Mu mati sudah. Karena hamba telah melihat keselamatan yang Engkau siapkan bagi bangsa-bangsa. Dalam seluruh perjanjian Tuhan Allah dengan Abraham, sampailah kepada Yesus dalam puncak perjanjian itu. Ini anak baik sekali. Sampai kepada perjanjian itu. Dan luar biasa. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Inilah hakikat dari hak keseluruhan itu. Saya ingin ulang dulu. Hak keseluruhan itu punya hakikat bermitra dengan Tuhan. Punya hakikat masuk tanah perjanjian. Dan punya hakikat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka pada saat 3 hakikat ini tidak mampu kita jalankan dengan baik, kita tidak sementara pegang pada hak keseluruhan itu. Tidak. Kita tidak ada di situ. Kita ada di tempat lain. Soal sekarang, ingin saya katakan kita seperti dari awal. Bukan soal Esau keluar dahulu atau Yakub dahulu. Bukan.
kita ada di situ atau tidak pada hak kesulungan. Sudah bukan lagi soal siapa lahir dahulu, siapa tidak. Saudara-saudara, lalu apa yang dibuat? Saya sekarang sadar bahwa dalam perenungan ini saya punya cita-cita, punya karakter seperti Yakub. Ternyata saya Esau. Lalu apa yang saya buat supaya saya tidak lagi seperti Esau? Jawabannya sederhana. Ini menjadi bagian perenungan ini. Bagaimana keluar dari karakter Esau? Supaya kita memiliki karakter orang-orang terjanji yang benar-benar akan bawa janji itu sampai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yaitu harus mulai dengan rubah cara berpikir. Sepanjang Esau tidak rubah cara berpikirnya, menganggap remeh hak kesulungan yang mencakup 3 hal itu, minta maaf, dia tidak akan pernah sampai kepada maksud Tuhan. Maka dia harus seperti itu. Apa yang harus dirubah sekarang? 1, harus dia atur begitu rupa bahwa dunia kita yang atur, bukan dunia mengatur kita. Dunia kita yang atur. Saya melayani di Alor, dan satu saat orang-orang Alor itu baik juga. Ketika mereka mau pendeta agak lama di situ, kami duduk makan sama-sama, terus saya bilang, "Bapak, sudah saya jalan, sudah ada orang tunggu saya di sana." Dia bilang, barang dunia kita yang atur lah, bila perlu surga juga kok." Jangan, biar dunia saja, jangan sampai di surga. Dunia kita yang atur, barang dunia kita yang atur, bila perlu surga juga, tidak usah sampai surga. Dunia kita yang atur. Tapi dunia yang kita atur ini, atur menurut siapa? Pemau. Supaya sampai pada hak kesulungan yang Tuhan maksudkan bagi kita. Jangan sampai atur menurut kita pemau dan berpikir hanya soal hari ini. Tidak bisa. Kenapa? Karakter Esau hanya karakter yang berpikir soal hari ini, tidak berpikir soal masa depan. Kalau saudara hanya mau berpikir bagi diri sendiri dan hari ini, semua harta kekayaanmu pakai, selesaikan untuk kesenanganmu. Mati, selesai. Anak-anak urus diri sendiri besok. Tapi kalau kita berani berpikir tentang masa depan, semua diatur dengan baik. Kenapa? Karena dunia kita yang atur. Dunia kita yang atur. Pak, tapi kan banyak hal ini kita tergantung kepada dunia. Maksudnya? Maksud lo? Tidak. Maksudnya? Ya memang benar. Bahwa ada sejumlah hal katanya kita bergantung pada dunia. Tapi berpikir baik-baik dan lihat, tidak. Allah menyiapkan segala sesuatu bagi manusia. Kenapa? Cerita penciptaan mengkisahkan dia cipta semua dulu, baru kemudian dia cipta manusia. Supaya apa? Manusia tinggal menikmati apa yang Tuhan siap. Tuhan tidak mau manusia susah. Berarti kalau kemudian manusia berjalan sampai pada kesusahan itu, soalnya tidak ada pada Tuhan Allah. Soal ada pada dia, bukan pada Tuhan Allah. Saya bilang di mana-mana, Tuhan tidak gila. Tuhan tidak gila. Menciptakan sejumlah manusia, taruh di tempat itu, terus dia tidak kasih air, dia tidak kasih segala macam. Tidak. Dia menyiapkan segala sesuatu, bahwa dia berkenan manusia tinggal di situ. Supaya manusia yang atur.